Jalan-jalan ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, ayo jawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Begesah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa lagi di ruang Begesah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bersama saya Ike sebagai pembawa acara episode kali ini. Di samping saya sudah ada narasumber dari Puskesmas Pangkalan Balai. Sedikit perkenalan singkat tentang narasumber kita hari ini, Ibu Susilawati Alimadia Kebidanan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ibu Susi merupakan pemegang program UBM di Puskesmas Pangkalan Balai. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? baik. Sobat Begesah dimanapun berada, tema kita hari ini sangat menarik karena kita akan berbicara mengenai salah satu fenomena umum di mana hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Ya, apalagi kalau bukan masalah rokok. Kebiasaan merokok ini sudah dianggap wajar di kalangan masyarakat karena bisa kita lihat dari mudahnya masyarakat, baik masyarakat dewasa maupun anak-anak untuk mengakses rokok. Padahal ya Bu ya, di kemasan rokok itu sudah ada bahaya dan gambar-gambar yang menyeramkan. Tapi masyarakat ini masih enggan untuk meninggalkan kebiasaan ini. Tapi jangan salah juga, banyak masyarakat yang sudah mempunyai niat dalam dirinya untuk berhenti merokok. Nah, oleh karena itu, Sobat Begesah, topik kita hari ini adalah klinik UBM atau upaya berhenti merokok yang ada di Puskesmas Pangkalan Balai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa narasumber kita ini adalah pengelola program UBM di Puskesmas Pangkalan Balai. Ibu Susi, mungkin banyak dari masyarakat kita yang belum mengetahui bahwa di Puskesmas itu ada klinik UBM. Nah, bisa diceritakan Ibu seperti apa sih sebenarnya klinik UBM di Puskesmas Pangkalan Balai? Oke, terima kasih narasumber kita Ike. Sebelumnya aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Begesah dan Ruang Begesah yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan informasi mengenai pelayanan klinik UBM di Puskesmas Pangkalan Balai. Baiklah sahabat Begesah sekalian, secara sekilas gambaran tentang klinik UBM yang ada di Puskesmas Pangkalan Balai. UBM merupakan program Kementerian Kesehatan yang sudah dicanangkan untuk seluruh sasaran usia 10-18 tahun. Jadi klinik UBM di Puskesmas Pangkalan Balai itu adalah niat dari diri sendiri orang untuk berhenti melakukan untuk merokok. Jadi niat itu adalah pertama berniat untuk berhenti merokok. Pertama 1 bulan ke depan, yang kedua berhenti merokok 6 bulan ke depan, dan berniat merokok lebih dari 6 bulan ke depan. Jadi sahabat Begesah sekalian, sudah ada Perda yang mengatur itu nomor 36 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Pangkalan Balai. Layanan untuk screening UBM ini sahabat Begesah sekalian kita buka itu setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 pagi. Gitu Ibu Ike. Ibu Susi, berarti klinik UBM ini bisa kita katakan sebagai salah satu wadah gitu ya untuk masyarakat melakukan konsultasi, apalagi bagi mereka yang sudah memiliki kesadaran atau niat untuk berhenti merokok. Iya, benar sekali. Yang sudah Ibu Susi katakan tadi juga bahwa ini merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan. Gitu ya. Kira-kira apa lagi Bu hal yang mendasari atau melatar belakangi akhirnya muncul ide untuk membuat klinik UBM ini di Puskesmas Pangkalan Balai? Oke, di Puskesmas Pangkalan Balai itu sudah ada program yang memang sudah ditetapkan, itu screening screening usaha untuk berhenti merokok untuk anak sekolah. Jadi ada program kita tuh yang kita melakukan screeningnya ke sekolah-sekolah. Dari hasil screening itu hampir 50% ya untuk anak usia sekolah itu sudah mencicipi yang namanya rokok.
Terus dari hasil kita pelaksanaan Posbindu PTM di desa juga sama, banyak sekali masyarakatnya sudah mencicip atau yang sudah mengusaha untuk berusaha berokok. Terus dari hasil PISPK Indonesia Sehat itu hampir 80% masyarakat yang ada di wilayah Puskes Pangkalan Bala itu rata-rata hampir semuanya merokok. Makanya kami berinisiatif, memang sudah ada dari Kementerian Kesehatan untuk layanan klinik UBM ini, maka kami membuka layanan di Puskes Pangkalan Bala agar bisa membantu masyarakat atau siswa-siswa yang sudah mencicip rokok ada usaha untuk berhenti. Begitu, Ika. Berarti untuk penjaringan ini, Bu, tidak dilakukan di puskesmas saja gitu ya. Tetapi ada penjaringan di sekolah dan ada di desa-desa juga. Nah, kalau di desa itu penjaringannya seperti apa, Bu, yang dilakukannya? Kalau di desa kita ada namanya Posbindu ya, Posbindu. Terus ada juga kegiatan dokter masuk desa. Jadi saat forum itulah kita sekali memberikan penyuluhan, ada juga kita bawa kuesioner dan alat untuk mendeteksi, men-screening masyarakat yang memang sudah terpapar dengan rokok. Begitu, Ika. Berarti kalau misalnya di desa itu melalui salah satu kegiatan dokter masuk desa, Ibu, dan Posbindu. Nah, kalau misalnya di Puskesmas Pangkalan Bala, Ibu, untuk alur pelayanan klinik UBM sendiri ini seperti apa? Kalau di Puskes Pangkalan Bala sama seperti untuk pelayanan pengobatan biasa ya. Jadi kita kalian itu biasanya melakukan pendaftaran dulu, nanti diarahkan untuk ke Poli PTM. Di sana kita nanti melakukan screening. Dari hasil screening itulah, karena dari hasil screening itu ada pertanyaan yang mengarah ke riwayat perokok. Ya, jadi dari situ kita mulai melakukan masuk dalam status untuk pendeteksian merokok ya. Nah, untuk penjadwalannya nanti ada hasil screening itu, Ika. Berarti setelah dari screening biasanya di meja nurse station gitu ya, Bu, dilakukan screening mulai dari tinggi badan, berat badan, dan screening kesehatan lainnya. Nanti baru dari situ dirujuk, kalau misalnya ada indikasi-indikasi begitu langsung dirujuk ke Poli PTM. Iya, benar. Nah, di Poli PTM itu untuk konsultasinya itu seperti apa, Bu? Di awalnya. Kalau untuk pelayanan klinik UBM di Puskes Pangkalan Bala itu kita memang sudah ada panduan ya, untuk pelayanan kita sudah punya ruang khusus untuk klinik UBM ini. Jadi mereka merasa tidak terganggu atau merasa malu. Kita sudah jaga privasi mereka ya. Sudah dari hasil screening tadi kita sudah masukkan dalam status untuk usaha berhenti merokok. Ya, jadi dari situ nanti kita lihat apakah memang dia sudah ada niat atau masih ragu atau masih untuk mengambil keputusan ya. Nah, dari situlah kita bisa melakukan nanti memulai jadwal untuk screening. Untuk screeningnya sendiri itu, Bu, apakah ada format khusus gitu untuk sekarang kita juga bawa ya. Jadi ini sahabat Begesa, kita sudah ada memang dari Kemenkesnya sudah ada format khusus untuk klien yang memang ingin melakukan berhenti merokok. Jadi sudah ada status lembaran khusus yang kita lakukan untuk melakukan screening ya. Itu boleh, Bu, dibacakan sedikit isinya seperti apa biar sobat Begesa yang di rumah tahu ternyata kalau misalnya mau konsultasi kira-kira pertanyaan seperti ini. Sobat Begesa, jadi sekilas kita sampaikan untuk status berhenti merokok ini. Ya, pertama itu biasanya identitas ya. Nah, jadi kalau sekalian identitas, nanti kita ada penjelasan lagi mengenai pendekatan cara untuk melakukan screening pada status berhenti merokok. Seperti itu, Bu. Nah, sobat Begesa dimanapun berada, terutama sobat Begesa yang sekarang sedang bergabung, Ruang Begesa Dinas Kesehatan Banyuasin ini melakukan live streaming di sosial media, Facebook di VCT Banyuasin dan OPD Dinkes Kabupaten Banyuasin, dan juga melakukan live streaming di Instagram Dinkes_online_Banyuasin. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau bertanya seputar sharing-sharing informasi hari ini, bisa silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang tersedia. Karena Ibu Susi untuk akhir acara nanti akan ada dua penanya yang akan mendapatkan souvenir dari Dinas Kesehatan Banyuasin. Nah, berbicara tentang sosial media, Ibu Susi, sekarang kan sudah zamannya teknologi gitu ya.
pasti banyak masyarakat juga, banyak masyarakat terutama anak-anak ataupun geng milenial, Iya. ya kan. Mereka tuh biasanya males atau mager gitu kan untuk datang ke puskesmas, Iya. tapi dia sudah mempunyai niat dalam dirinya untuk berhenti merokok. Nah, apa bisa konsultasi ini dilakukan secara online? Oh, untuk konsultasi kalau mereka yang memang malu, pertama kemungkinan malu ya. Iya. Jadi kita buka ada namanya medsos ya, bisa melalui IG Puskesmas Pangkalan Balai, bisa melalui WhatsApp atau melalui Facebook ya. Nah, jadi buat teman-teman sobat Begesa yang belum tahu Puskesmas Pangkalan Balai, itu Instagramnya ada pkm.pangkalan.balai, Facebooknya PKM Pangkalan Balai, dan apabila ingin berkonsultasi melalui WhatsApp itu ada di 0812 7474 6755. Nah, jadi bagi sobat Begesa yang mungkin sekarang baru bergabung, tidak mengikuti dari awal, ingin mengetahui bagaimana alur pelayanan klinik UBM di Puskesmas Pangkalan Balai, kita juga sudah media promosi ya Bu ya, Yeah. melalui video singkat ada di Instagram dan Facebook Puskesmas Pangkalan Balai. Jadi di situ sudah dijelaskan video singkat mengenai dari awal sampai ingin melakukan konsultasi ke klinik UBM. Lanjut Kak. Baik Ibu Susi, nah tadi kalau misalnya itu penjaringan dilakukan setiap hari ya Bu ya, Iya. tapi untuk klinik UBM-nya dibuka di hari Sabtu. tanggal 8 sampai Jam pukul 8 pukul 8 sampai pukul 12. Iya. Nah, untuk jadwal konselingnya sendiri itu seperti apa Bu? Kalau misalnya masyarakat sudah konsultasi di awal. Oh iya, karena kesepakatan kita dari penentuan status tadi ya, status usaha berhenti merokok tadi, di situ kita dapatkan kalau memang si klien tadi sudah memutuskan untuk mengikuti program usaha berhenti merokok, jadwal konseling itu selama 3 bulan itu 2 minggu sekali ya. Nanti setelah 6 kali pertemuan 3 bulan lanjut lagi itu di 3 bulan selanjutnya sampai 6 bulan. Nah, misalnya nanti ditemukan di 3 bulan pertama itu masih tidak ada perubahan ya, masih ada rasa ingin merokok, bisa kita konsul ke fasilitas yang lebih lanjut. Ya. Jadi ada tahap-tahapannya Ya. gitu Bu ya. Nah, di sini di depan kita nih saya dari tadi penasaran ya Bu ya. Ini ada alat, mungkin bisa saya tunjukkan ya teman-teman. Ini ada alat namanya apa Bu? Ini Smoke alat. analyzer itu. Oh, smoke analyzer. Jadi smoke analyzer ini gunanya Untuk untuk mengukur kadar CO yang ada di Nah, paru-paru. jadi smoke analyzer ini gunanya adalah untuk mengukur kadar CO yang ada di paru-paru. Nah, mungkin bisa kita praktekkan langsung ya teman-teman sobat Begesa. Ya, sobat Begesa mungkin penasaran gitu, bagaimana sih cara kerja alat ini? Mungkin bisa kita praktekkan hari Boleh, ini ya. boleh, ya. Mungkin kita undang yang ada di ruangan ini. Kak Boleh? Supri, Mas Supriyono. Ya. Hah? Mungkin perkenalan dulu Bapak, siapa namanya Pak? Saya Supriyono. Supriyono. Terima kasih. Ya, mohon maaf Pak sebelumnya Ya. Bapak perokok aktif. Ya, Ya, perokok Jangan aktif. ngalik Mas. Agak miring Sini sedikit, Pak, Mas. Nah, ya. Perokok aktif. Jangan belakangnya aku geser. Aku jelasin ya. Mas Supri geser Mas ini Mas. Oke teman-teman sekalian, sahabat Begesa, di sini kita akan melihat langsung bagaimana pengukuran kadar CO yang sudah ada di paru-paru, sudah seberapa jauh klien yang dengan terpapar asap rokok. Ini nanti ada skornya ya teman-teman sekalian. Ini sini akan dipraktekkan oleh Mas Supri. Boleh? Ini, Mas Supri ini perokok aktif ya? Oke Mas. boleh saya jelaskan di sini ada Ya. alat yang namanya smoke analyzer untuk mendeteksi kadar CO2. Saya mulai dari pengukuran Ayo Mas, agak Mas. CO2 yang ada dalam paru-paru saya, karena saya ini termasuk perokok berat. Awalnya begini ya. Ya, aku yang jelasin Mas. Yuk. Kamu jelasin ya. Oke ya, kita mulai dari ada angka. Ya maaf ya. Oke, ini alat smoke analyzer. Nanti di layar itu akan keluar angka itu dari 15 sampai angka 0 ya, mundur hitungnya. Jadi kita tunggu, selama menunggu 15 detik itu mulai mengangkat. Lihat kan Mas, narik napas ya. Setelah keluar angka 0 nanti pipet akan dimasukkan seluruhnya ke dalam mulut Mas Supri. Yuk Mas.
mulai menembus satu napas ya kawan-kawan sekalian. Jadi tidak boleh berulang. Ya. Sampai habis hitungan satu napas. Nah, oke. Ternyata kawan-kawan sekalian skornya 28. Jadi kalau melihat dari angka skor ya, ada ambang sudah di atas rata-rata. Yang normalnya itu 0 sampai 3, 4 sampai 6 itu terpapar sedang. Tapi kalau sudah 7 ke atas berarti sudah di zona merah. Ya, jadi kawan-kawan sekalian dari hasil ini kita bisa lihat, oh paling banyak kadar CO Mas Supri ini yang ada di paru-paru. Oke, terima kasih ya Mas. Ya. Terima kasih Pak Ya, Supri sama-sama. atas kontribusinya. Nah, Ya. tadi sudah kita coba praktekkan ya Sobat Begesa. Ternyata kadar CO-nya tinggi sekali, Ya. 28. Nah, Ibu Susi kalau misalnya ini digunakan untuk perokok pasif, apakah bisa juga, Bu? Bisa, karena untuk kadar CO itu ada yang istilah untuk perokok, ada perokok pasif, ada perokok aktif ya. Kalau misalnya tidak merokok, kita ukur kadar CO-nya tinggi, kemungkinan terpapar ya. Oke. Oh, jadi untuk alat smokelizer tadi bisa digunakan untuk perokok aktif dan perokok pasif, gitu ya, ya, Bu, ya. Gunanya adalah untuk melihat kadar CO di dalam Ya, di dalam paru-paru. Iya. kita. Berarti kalau misalnya angka 7 ke atas itu berarti udah Sudah di termasuk zona bahaya itu sudah. zona bahaya. Iya. Kalau misalnya tadi kan Pak Supri ini termasuk salah satu perokok Perokok aktif, aktif, ya, iya. perokok berat ya bisa kita Iya. katakan karena sudah di 28 Iya. angkanya tadi, Bu. Kira-kira cara pendekatan untuk upaya berhenti merokoknya seperti apa, Bu? Iya. Melihat tadi tuh udah Sudah lebih dari tinggi ya. ambang Iya. batas gitu, Bu ya. Sudah tinggi sekali. Untuk pengukuran kadar CO ini Bu Ike ya, itu membuktikan kalau 12 jam pertama 12 jam itu sampai ke pagi ini dia masih merokok. Karena kadar CO itu kalau sahabat Begesa, kalau sudah 12 jam itu sudah biasanya sudah kembali seperti biasa dia, sudah tidak lagi di ambang bahaya. Nah, kemungkinan itu tadi dia tadi pagi masih merokok. Jadi kalau sudah seperti itu, mulailah kita melakukan pendekatan ya. Pendekatan mensosialisasikan mengenai bahwa bahaya rokok itu seperti apa dan mengajak dan menawarkan juga kalau sudah seperti ini bahayanya terutama kadar CO yang ada di paru-paru itu kan sifatnya dia mengikat sel darah merah kan akan mengikat kadar CO yang ada di ada di darah kan, maka oksigen akan melemah itu, jadi kita akan makanya timbul agak lemas, pusing ya karena kadar CO yang ada di pembuluh darah itu tinggi ya. Nah, kalau misalnya bibir hitam itu, apakah itu salah satu juga, Bu, penyebab? Ya bisa, karena dari nikotin tadi, asap tar nikotin tadi kan bisa menyebabkan perubahan warna pada bibir kan. Iya. Nah, tadi itu merupakan cara pendekatan ya Sobat Begesa bagi kalian yang perokok aktif ataupun melebihi batas mengonsumsi rokok bisa melakukan pendekatan-pendekatan seperti yang dijelaskan Ibu Susi tadi. Nah, Ibu Susi, kalau misalnya langkah-langkah awal nih untuk berhenti merokok, karena kalau kita lihat masyarakat kita sekarang kan susah ya Bu ya untuk melakukan berhenti merokok ini. Nah, bagaimana Bu itu langkah-langkah awalnya? Memang benar ini Ike ya, karena kalau orang sudah pernah mencicip yang namanya rokok itu sulit sekali untuk berhenti. Namun yang penting kembali kepada diri pribadi. Yang pertama itu harus ada niat. Niat berhenti memang untuk berhenti merokok karena kita berpikir pertama untuk keluarga, ya kasihan dengan keluarga yang sudah terpapar dengan asap rokok yang kita hisap. Yang kedua adanya motivasi sahabat Begesa ya. Motivasi atau dorongan dari keluarga, dari teman terdekat itu sangat penting. Yang terakhir itu adanya komitmen. Jadi kalau sudah ada niat, ada motivasi, komitmen itu penting sekali untuk niat kita berhenti merokok. Iya. Nah, jadi itu ya sahabat Begesa, salah satu langkah-langkah yang diberikan kepada narasumber kita hari ini. Nah, kalau ini Bu, misalnya kan anak-anak ya, anak-anak nih biasanya dia jiwa untuk mencoba penasarannya itu kan tinggi ya Bu ya. Padahal di kemasan rokok itu juga sudah ada gitu kan. Berarti ini gimana Bu? Tadi kan itu tips dari untuk diri sendiri. Kalau misalnya di sekolah ini ada Bu tips-tips untuk sekolahnya itu biar bisa memantau anak-anak siswanya itu. Kebenaran untuk screening usia merokok di sekolah kita sudah ada program ya sahabat Begesa sekalian. Jadi kita sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah itu screening rokok.
Karena di sekolah juga ada ruang BP. Jadi kita kerjasama dengan ibu guru yang ada di sekolah. Untuk penjaring atau screening di sekolah itu kita lakukan setahun 2 kali ya, Ike ya. Itu ada yang melalui menggunakan kuesioner, ada yang kita menggunakan alat smoke analyzer. Kalau memang saat sebelum kita melakukan screening, biasanya kita lakukan penyuluhan terlebih dahulu ya tentang bahaya rokok. Terus sering juga kita memutar dengan video. Karena anak-anak itu kan lebih nyambungnya kalau misalnya kita memutarkan video tentang bahaya merokok. Terus dari hasil kita screening itu juga rata-rata anak-anak itu kenapa dia pengen rasa rokok itu pertama karena pengen mencoba ya. Kemungkinan juga karena ada lingkungan keluarganya juga perokok, kawan-kawannya juga perokok. Tapi setelah kita evaluasi lebih lanjut, sudah merasa itu rokoknya tidak enak, mereka juga berhenti. Ya begitu ya, Kak. Apalagi jiwa mencobanya, apalagi anak-anak ya. Penasaran ya. Tingkat SMP, SMA penasarannya masih tinggi sekali ya, Bu ya. Nah, mungkin kita bisa kilas balik nih, Bu ya, sebelum ke upaya berhenti merokoknya, mungkin bisa di-share, Bu, informasi mengenai kira-kira di kandungan rokok itu apa saja. Jadi mereka apalagi sobat Begesa ini yang sekarang mungkin nantinya nonton anak-anak jadi tahu, oh ternyata ini kandungan dalam rokok, jadi tidak mau lagi untuk mencoba. Iya, benar sekali. Sering juga kami paparkan di sekolah-sekolah bahwa dalam satu batang rokok itu walaupun hanya segelintir sebesar jari kelingking, tapi zat kimianya terlalu banyak di situ ya. Ada 4.000 senyawa kimia, ada 400 senyawa kimia yang berbahaya, dan ada 43 dari 400 itu yang bisa menyebabkan kanker. Ya, salah satunya karbon monoksida ya, terus tar, ada juga nikotin. Itu zat-zat yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan dicampur dengan zat-zat kimia ya yang sangat berbahaya, pencetus terjadinya kanker itu ya. Jadi ini sobat Begesa, jadi kalau misalnya kalian, apalagi orang tua yang lagi nonton punya anak, diedukasi lagi anaknya bahwa kandungan yang ada di bahaya yang ada di dalam bungkus rokok itu tidak main-main, jangka panjang itu efeknya. Nah, untuk sobat Begesa yang saat ini sudah menyampaikan pertanyaan di kolom komentar kita ya, ini ada dari Facebook, ada dari Bella Putri Bung Sukaba. Mungkin bisa kita diskusi, Bu ya, tentang pertanyaan ini. Mbak izin bertanya, saya ingin menanyakan mengapa perokok aktif lebih berbahaya dari perokok pasif. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Bella ya. Berarti pertanyaannya kekinian ini, bukan mengapa perokok aktif itu perokok pasif mungkin maksudnya lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya. Oke, terima kasih kepada Bella Putri atas pertanyaannya. Sini kami mencoba untuk menjelaskan mengapa perokok pasif itu sobat Begesa lebih berbahaya dari perokok aktif. Sebenarnya sama-sama berbahaya ya. Tapi perokok pasif ini dia tidak merokok, tapi terpapar oleh asap rokok. Jadi asap rokok orang sekitar. Kalau yang perokok kan dia ada filternya tuh di rokoknya. Jadi ada untuk penyaringnya. Sedangkan perokok pasif ini dia asap yang dikeluarkan dari si perokok tadi, apalagi yang sudah keluar dari paru-parunya ya, paru-paru si perokok tadi, kita yang mengisap. Itu sangat berbahaya ya. Jadi makanya perokok pasif itu sangat lebih berbahaya dari perokok aktif tadi ya. Nah, jadi untuk yang perokok aktif nih biasanya kalau misalnya belum mempunyai niat dalam diri sendiri untuk berhenti merokok, setidaknya merokoklah di tempat yang telah disediakan. Jadi tidak akan membuat orang lain terpapar oleh asap rokok yang kalian lakukan itu, gitu kan? Bagaimana Bu Bella? Mungkin ada lagi ya pertanyaan dari Instagram Dinas Kesehatan dari DPC Persagi Banyuasin. Wah, selamat bergabung dari Persagi Banyuasin. Ini pertanyaannya, Bu, lebih berbahaya rokok konvensional atau rokok elektrik? Wah, ini sepertinya anak zaman now nih, sekarang, ya. Karena memang rokok elektrik sekarang tuh lagi merajalela ya. Mulai dari variasinya, bentuknya, rasanya itu berbagai macam. Nah, mungkin bisa Bu bantu dijawab? Ya, kita bantu jawab. Jadi sekarang lebih tenar atau perokok elektrik ya, yang asapnya kemana-mana ya. Sebenarnya kedua bentuk rokok ini sama-sama berbahaya ya. Tapi ada yang ngomong kan kalau yang elektrik itu tidak pakai tembakau, katanya gitu. Tapi kan pembelaan diri. Jadi untuk perokok konvensional atau perokok yang menggunakan tembakau itu sama saja, dia juga sama pakai tar, mengandung nikotin, mengandung karbon monoksida.
seperti juga rokok elektrik, walaupun dia tidak memakai yang namanya tembakau, tapi campuran cairan yang ada di dalam rokok elektrik itu sama-sama juga berbahaya, karena dia juga memakai apa namanya perasa. Perasa itu juga bersifat karsinogenik kan, pencetus kanker. Terus pakai ada gliserinnya juga. Ada zat-zat yang dipakai untuk apa namanya buat plastik, buat cat, sama. Jadi untuk elektrik sama rokok konvensional sama-sama berbahaya. Ya, apalagi dia sama-sama digunakan, sudah pakai elektrik, sudah pakai rokok konvensional, itu untuk memicu sakit asmanya 3 kali lipat lebih besar, ya. Itu sobat Begesa. Jadi bukan berarti rokok elektrik berbagai macam rasa itu kan yang nikmat kata orang, ternyata itu juga berbahaya karena kandungan-kandungan di dalam rokok elektrik itu sama berbahaya dengan rokok konvensional. Ini ada lagi Ibu pertanyaan dari Hasbullah Lydia. Apa saja kiat dari klinik UBM Puskesmas Pangkalan Balai sehingga perokok aktif sadar ikut secara sukarela datang ke klinik untuk berhenti merokok? Semoga makin bermanfaat ya Bu kliniknya. Terima kasih Bu. Ya, untuk kiat kami mengharapkan sekali, memang apa namanya hampir sudah kurang lebih 2 tahun ya klinik UBM ini sudah berjalan. Namun dari berjalannya waktu, dari hasil penjaringan itu memang kunjungan pertama, kunjungan kedua oke dia datang. Untuk kunjungan ketiga itu yang jadi kendala kita ya. Walaupun kadang kita telepon berbagai macam alasan. Nah, kami juga di sini akan mencari ide biar mereka walaupun tanpa kita undang, tanpa kita panggil, ada menarik minat mereka untuk datang ke klinik UBM biar bisa menambah membantu mereka yang tidak ada niat untuk berhenti, jadi terpancing untuk datang ke klinik UBM. Iya, begitu Bu ya. Ini selamat bergabung teman-teman sahabat Begesa Online. Terima kasih atas dukungannya. Kalau misalnya kalian ada yang ingin bertanya, silakan, kami masih membuka kolom pertanyaan di Facebook dan Instagram Dinas Kesehatan Banyuasin. Nah, Ibu, kalau ngomongin soal rokok nih Bu ya, emang nggak ada habisnya gitu. Iya, benar sekali. Memang susah sekali ya untuk membuat masyarakat ini menjadi hidup lebih sehat lagi gitu Bu ya. Kira-kira Bu, tadi manfaat seperti apa ya yang bisa menyadarkan masyarakat kalau begini kalau misalnya kita sudah berhenti, manfaatnya? Oke ya, memang benar kata Ika tadi bahwa untuk meminta orang berhenti merokok itu sangatlah sulit ya, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Apalagi memang faktor promo-promo dari iklan kan bahwa tentang nikmatnya rokok itu sangat dahsyat. Jadi kita bersaing dengan mereka, paling tidak kita mensosialisasikan atau menginformasikan bahwa bahaya rokok itu sangatlah hebat ya untuk kesehatan. Di sini kita juga menjelaskan kalau hidup sehat tanpa rokok itu sangatlah nikmat ya. Mulai dari penampilan, dari kegiatan kita sehari-hari yang biasanya merokok berjalan sedikit aja sesak kan. Jadi untuk kesehatan kita itulah bahwa dengan tanpa asap rokok itu hidup lebih sehat ya. Benar sekali. Mungkin salah satu yang bisa dirasakan ya Bu, manfaat dari sisi ekonomi. Jadi uang yang sebelumnya dibelanjakan untuk rokok itu bisa ditabung gitu ya. Ya, benar sekali. Ya, tambahan beli kuota mungkin nonton live Begesa setiap episodenya kan itu lebih bermanfaat ya benar Bu ya. Sekali. Nah, apakah teman-teman sobat Begesa Online yang ada ingin bertanya lagi, dipersilakan bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar, karena saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih pengen ditanyakan nih kepada narasumber kita pada hari ini. Baik Ibu Susi, untuk tadi kan kita sudah membahas mengenai tips untuk berhenti merokok, langkah-langkah untuk berhenti merokok. Adakah tahapan khusus Ibu Susi untuk seseorang berhenti merokok? Jadi untuk tahapan pelaksanaan berhenti merokok itu kita menggunakan tadi yang status untuk berhenti merokok tadi. Jadi ada 4, itu dengan menggunakan standar 4T kita namanya ya. Kita pertama itu tanya. Yang pertanyaan tadi itu riwayat merokok, mulai dari kapan dia kenal rokok, usia berapa dia mulai merokok, terus lingkungan keluarganya ada perokok atau tidak. Nah, dari situ ya untuk pertanyaan. Untuk yang T yang kedua itu telaah. Jadi kita menelaah sejauh mana niat kliennya tadi untuk berhenti merokok. Ya, dari situ kita dapat. Untuk selanjutnya itu
tolong nasihati. Jadi kalau sudah dapat dari hasil T2 tadi, telaah tadi, kita untuk nasihat tindak lanjutnya itu tadi kita masuk ke dalam program untuk konseling tadi. Ya, itu yang berarti tahapannya itu ada 4T ya. Iya, 4T. Ada tanyakan, telaah, tolong nasihati dan tindak lanjut. Ya, jadi begitu itu Sobat Begesa, tahapan untuk berhenti merokok ada 4T yang sudah dijelaskan Ibu Susi tadi. Ini Ibu pasti Sobat Begesa nih ada yang bertanya. Mungkin malu untuk menulis pertanyaan ini kan. Apakah kalau konsultasi ini berbayar atau gratis? Untuk konsultasi Puskes Pangambalai itu kita seperti berobat biasa. Ya, jadi alurnya seperti berobat biasa. Jadi kalau memang dia ingin konsul ke Puskes Pangambalai melalui alur pendaftaran, terus pemeriksaan kesehatan, nanti diarahkan untuk klinik UBM, ya. Nah, berarti untuk konsultasi ini kita gratis, tidak dipungut biaya. Ya. Jadi untuk kalian yang punya orang tua atau sanak keluarga yang ingin melakukan konsultasi di klinik UBM ini kita tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, kalau klinik UBM ini apakah terintegrasi dengan program TB? Ya, memang benar ini Puskes Pangambalai juga untuk penjaringan usaha berhenti merokok ini kita terintegrasi dengan Poli TB. Karena dari hasil screening itu biasanya orang dengan sakit TB itu pasti ada riwayat merokok, ya. Yang kita takutkan itu setelah dia selesai makan obat paket 6 bulan, takutnya kembali lagi, ya, karena faktor lingkungan tadi. Jadi prosesnya itu biasanya untuk konseling pasien TB ini sudah dari hasilnya sudah positif, ya, positif TB, dia akan memulai makan obat. Itu biasanya Poli TB itu merujuk ke kita, ya. Dari situlah nanti kita mulai masuk dalam status berhenti merokok, ya, dan kita jadwalkan untuk mengikuti program konseling. Penting lagi itu harus ada yang mendampingi, ya. Jadi ada pendampingnya biar nanti bisa mengingatkan atau membantu untuk mengajak si klien ini tadi untuk sekalian dia ngambil obat, sekalian dia dibawa konseling ke klinik UBM itu. Iya. Nah, saya juga tadi menarik ya Bu soal penjaringan di sekolah. Iya. Tadi kan klinik UBM di Puskes Pangambalai juga melakukan penjaringan di sekolah. Iya, benar ya. Nah, kalau dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan Bu, apakah terdapat siswa itu yang kadar CO-nya itu tinggi? Benar sekali Ike. Itu hampir rata-rata tuh anak SMA, anak usia sekolah SMA, ya. Memang dia ada yang sampai 35 itu ya untuk kadar CO. Iya. Lebih dari dari Mas Supri tadi ya. Karena memang dia sekolah tuh tidak merokok, tapi begitu dia pas depan pintu sekolah sudah membuang puntung rokok, masuk dia kan. Sedang kita datang ke situ, kita ukur itulah kadang ada 35. Nah, kalau yang sudah tinggi seperti itu, kita ada yang program dengan Ibu BK, guru BK. Jadi di situ nanti kita arahkan hasil kita screening tadi, kita arahkan untuk dikonsulkan di Ibu guru BK dulu. Nah, nanti kalau memang sudah kita ulangi lagi, ada program yang kedua nih, kunjungan kedua kita ulang lagi. Kalau masih seperti itu nanti diminta untuk konsul ke puskesmas klinik UBM, ya. Jadi dari kegiatan yang sudah dilakukan ini Bu terdapat ditemukan gitu ya, siswa yang kadar CO-nya 35 sampai seperti itu ya, tinggi sekali ya. Nah, kira-kira Bu itu faktor yang paling tinggi dominannya kenapa itu Bu? Sampai 30, apakah lingkungan pertemanan dia yang memang merokok atau dari keluarganya merokok? Ya, rata-rata dari hasil screening ya juga seperti yang sudah dibilang tadi, memang faktor lingkungan, faktor kawan-kawan. Terus kita juga tanya tuh dalam keluarganya juga perokok. Iya. Jadi dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan itu jadi salah satu pemicu terbesar gitu ya. Sukses selalu program inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Terima kasih Bapak Iwan Setiawan yang sudah memberikan komentar positifnya. Ini ada pertanyaan lagi Bu, sepertinya dari Facebook ya, dari Sahida Asep. Apakah perempuan bisa melakukan tes CO2 juga? Oh ya, boleh ya. Untuk perempuan atau laki-laki boleh juga kita ukur kadar CO-nya. Karena walaupun perempuan tidak merokok, bisa terpapar oleh asap rokok, apalagi kalau lingkungannya banyak perokok. Ya, jadi jangan dikira bahwa kita perempuan juga kadar CO-nya tidak tinggi di paru-paru. Karena apalagi lingkungan kita merokok dalam ruangan. Karena asap rokok itu dia bisa nempel di di taplak meja, nempel di baju, itu bisa sampai 3 hari. Oh, iya.
apa nempelnya itu Lama, ya. iya. Benar-benar. Nah, untuk yang tadi apa menjawab pertanyaan tadi Iya. Bu ya. Apakah pernah ditemukan Bu perempuan dengan kadar CO yang tinggi? Oh iya, ini pernah kami temukan di guru sekolah, ya. Oh, guru sekolah. Sampai guru sekolahnya kok kaget. Setelah kita tanya lanjut, memang di lingkungan sekolah itu ada guru yang merokok, iya. Jadi berarti dari situ mereka tahu. Jadi untuk antisipasi kalau guru yang ada merokok itu jangan dalam ruangan, Iya. ya. Benar. Jadi dia terpapar. Orang Kontaminasi orang lain, gitu. ya. Berarti Jadi itu termasuk perokok pasif. iya gitu benar ya. sekali Nah, itu. itu Jadi adalah perokok contoh pasif. nyata, Sobat Pemirsa, bahwa perokok pasif pun ada ditemukan bahwa kadar CO-nya tinggi, Iya. bahkan bisa melebihi dari perokok aktif. Iya, gitu, bisa. Ya. Nah, jadi buat Sobat Begesa yang masih menjadi perokok aktif, silahkan merokok di tempat yang sudah disediakan, gitu ya. Jangan menyakiti orang lain, gitu ya. Ya, ini ada komentar dari Iza Fishing, acara yang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Iza. Nah, Oke. Ibu, untuk rokok ini sendiri, kan kita ada yang namanya apa tadi di Posbindu PTM Iya. di desa, Desa, gitu ya. ya. Nah, itu yang melakukan coba Bu, apakah bidan desa ataukah ada pihak puskesmas juga iya. yang ikut? Kalau untuk Posbindu itu rata-rata bidan desa, ya. Jadi kalau untuk penyuluhan itu kan setiap bulan ada program dokter masuk desa. Iya. Bisa dikonsultasikan nanti di situ, ya. Kalau memang sudah tidak mereka untuk lebih puasnya bisa dirujuk ke Puskesmas Pangkalan Bala dan dianjurkan ke klinik UBM, ya. Nah, berarti ini penjaringannya melalui salah satu kegiatan dokter masuk desa gitu ya. Jadi dokter masuk desa ini dilakukan sebulan sekali Iya. per desa kelurahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pangkalan Bala. Ibu Susi mungkin dari tadi Iya. penasaran Oh, juga iya. nih, di depan kita udah ada berbagai macam produk makanan, makanan dan ada ini Bu, Oh, si iya. gimbal. Oh, cantik ya. Iya, si gimbal. Nah, si gimbal ini boleh tolong dipegang Bu. Iya, iya. Nah, iya. Jadi si gimbal ini atau sehatkan diri dengan gizi seimbang. Ini Ibu Susi merupakan salah satu karya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, di mana langsung didesain oleh Putri Beliau. Nah, Ya, jadi cukup membanggakan ya. orang tua dan anak yang sangat produktif, Oke, inovatif iya. dan kreatif gitu ya, menghasilkan produk si gimbal Si gimbal. atau sehatkan diri dengan gizi seimbang. Iya. Nah, si gimbal ini Bu Susi merupakan Ini buka ada. alat permainan edukatif Ini gitu boleh kan. buka ada ke. Karena di dalamnya ini ya boleh dibuka. Ya. Karena di dalamnya ini ada kartu-kartu. Sebentar ya, saya buka dulu. Nah, kartu-kartu seperti ini. Jadi ada macam-macam gizi Iya. seimbang itu Ibu Nah, Susi. juga, ya. Ada mulai dari vitamin, Oh, iya. ada apa karbohidrat, sumbernya apa saja gitu kan. Jadi ini cocok sekali Iya. untuk orang tua yang mempunyai anak-anak yang biasanya sih orang tua ini, apalagi orang tua milenial ya, Iya. mengenalkan berbagai informasi melalui HP gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dari HP kan radiasinya Iya. juga berbahaya gitu kan. Iya. Jadi ini merupakan salah satu alternatif gitu Bu, Iya. biar bisa Iya, dilihat cantik ya. secara langsung, bisa dipegang. Jadi untuk orang tua yang ingin membeli ataupun kakak-kakak yang punya adik masih kecil, ini boleh langsung menghubungi koperasi Ya, Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan. Banyuasin. Oleh Ibu Lydia. Iya, oleh Ibu Lydia. Nah, selain si gimbal, kita juga ada ular tangga, Ibu ya. Ular tangga. Ya. Ular tangga, permainan ular tangga si gimbal Begesa. Nah, ini Bu Susi. Iya, cantik Jadi ya. di dalamnya ini ada apa ya, bisa kita bilang pesan-pesan kesehatan Oke, iya. ya. Ada, Pesan-pesan kesehatan di dalam sini Ada. dan dimainkan Iya. seperti ular tangga biasa. Iya. Nah, jadi di sini ada dadunya, ada untuk 4 pemain gitu Iya. kan. Jadi di dalam sini ada angka dari 1 sampai dengan 36. Nah, jadi di sini cara bermainnya sama seperti Iya, ular ular tangga tangga seperti biasa, biasa gitu Bu ya. Nah, selain itu ada juga produk IRTP binaan dari Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan. Banyuasin gitu Bu. Nah, ini Bu Susi ada Oh, produk-produknya iya, cantik ya. Di Hah. sini ada
keripik Keripik, aneka keripik Bu Andre. Yang saya pegang ini keripik ubi pedas. Nah, kalau Nah, yang ini pegang itu apa, Bu? kue kelapa akar. Nah, akar kelapa. Ya, Akar kelapa. Ya, kue akar kelapa. Ya, kue akar kelapa. Nah, jadi sobat Begesah, Iya. IRTP Dinas Kesehatan Banyuasin ini bagi kalian yang mempunyai usaha rumahan di rumah, boleh untuk kalau misalnya ingin dipromosikan, boleh datang ke Koperasi Dinas Kesehatan Banyuasin. Nah, selain makanan, Ibu Susi Iya. ada juga Nih, iya, itu apa? sabun deterjen. Cuci piring. Ya. Ya, sabun cuci piring. Nah, sabun cuci piring ini merupakan salah satu juga binaan dari Dinas Kesehatan Banyuasin. Iya, dari mana? Di sini juga ada pewangi, pelembut dan pelicin. Nah, itu ini pakaian. dari CV Agam Laundry. Jadi lengkap sekali ya di Iya. Koperasi Dinas Kesehatan Iya. Banyuasin, Ibu ya. Mulai Nah. dari makanan ada, Cuci sampai alat piring, rumah tangga iya. juga ada. Nah, penting ini. yang kita Nah, lupa. ini ada juga nih. Nah, Botol minum. botol minum, ya, botol minum. Nah, pesan. Begesah Dinas Kesehatan Banyuasin. Iya. Nah, jadi Begesah Dinas Kesehatan Banyuasin ini ada beberapa merchandise ya, selain botol minum ada juga kaos gitu kan. Nah, kalau kaos itu sobat Begesah yang ingin pesan itu bisa custom mulai dari ukuran dan warnanya. Kalau misalnya ingin membeli, tertarik membeli, silakan hubungi Koperasi Dinas Kesehatan Banyuasin Dengan melalui Ibu Lydia. Oke. Kita kembali lagi mungkin Nah, ke topik oke, kita iya, ya. ada karena pertanyaan ini lagi, saya. Ada pertanyaan ya dari Iya. Instagram dari Kopi Asmara. Apa yang terjadi jika ibu hamil bisa menghirup asap rokok? Oke ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa di asap rokok itu banyak sekali ya zat kimia yang sangat berbahaya, yang salah satunya karbon monoksida. Ya, karbon monoksida itu kan adalah sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak terhirup, dia akan sel darah merah tadi akan mengikat karbon monoksida. Otomatis oksigen tadi kan dia menurun. Nah, makanya fungsi otak juga akan menurun. Bisa menyebabkan keguguran juga pada bayi karena bayi kurang oksigen. Ya, itu sangat berbahaya. Ya, pada janinnya. Itu sangat Jadi kalau misalnya berbahaya. sekarang ibu hamil dan suaminya lagi merokok, tolong jauh-jauh dulu ya. Ya. Kita bisa diberhentikan dulu suaminya untuk pada saat ibu hamil ini kan. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Puskesmas Muara Telang. Ya. Mengapa masih banyak yang merokok pada saat ini meskipun dampaknya tidak baik bagi kesehatan? Iya, karena seperti kita lihat ya, promo rokok ini sangat hebat ya. Nah, kalah dengan kita promo kesehatan. Ya, mereka ada yang ngedor dari iklan, dari banner ya. Jadi tidak merhatikan lagi merek yang ada di bungkus rokok tadi. Terus faktor lingkungan juga. Terus ada gaya hidup juga, kalau tidak merokok tidak hebat, tidak bergaya kan. Iya, benar sekali Bu ya. Apalagi Iya. rokok ini sudah menjadi iklan di berbagai kegiatan biasanya kan untuk mempromosikannya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sulit sebenarnya Bu ya untuk membuat orang itu berhenti merokok. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Titin. Ibu boleh tidak minta leaflet larangan tidak merokok untuk ditempel di toko kami? Oh iya, untuk stiker kawasan tanpa rokok itu untuk di Puskesmas Pangkalan Bala itu ada. Nanti untuk biasanya melalui bidan desa ya, desa bisa nanti kami titip desa mana yang perlu untuk leaflet kawasan tanpa rokok. Ya. Jadi Ibu Titin silakan Ibu Titin hubungi bidan desa yang bersangkutan. Nanti bidan desanya tinggal ngambil leafletnya yang ada di Puskesmas Pangkalan Bala. Ini ngomongin leaflet ya Bu ya. Puskesmas Pangkalan Bala ini sudah sangat gencar sekali ya kalau misalnya ngomongin tentang usaha berhenti merokok ya. Mulai dari video singkat kita sebarkan juga di sosial media Puskesmas Pangkalan Balai. Selain ada leaflet juga, jadi kita juga melakukan penyuluhan nih di luar gedung maupun di dalam gedung kepada masyarakat untuk berhenti merokok gitu. Karena kita sudah buka layanan klinik UBM ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun gitu ya. Dan ini juga pelayanannya gratis, jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan gitu kan. Nah, setelah tadi banyak berbicara tentang rokok, bahaya tanpa rokok, bahaya merokok gitu Bu ya. Nah, semoga dari sini timbul kesadaran untuk para perokok aktif gitu ya, untuk mulai sedikit demi sedikit mengurangi jumlah rokoknya gitu kan per hari. Bertahap, bertahap jumlah rokoknya per hari. Nah, sepertinya Ibu kita sudah mendapatkan pemenang dari giveaway kita, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ya. Yang pertama, jeng 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 jeng.
Ada siapa? Bella Putri Bungsu. Kabar. Hai. Selamat Ibu Bella. sudah mendapatkan souvenir dari Dinas Kesehatan Banyuasin. Iya. Yang kedua ada siapa, coba tebak? Siapa, Bu? Bu, apa? Ada kopi Asmara. Wah. Kopi Asmara. Terima kasih admin Kopi Asmara Untuk yang sudah memeriahkan hari episode kita hari ini. Untuk ngambilnya di mana? Ya, untuk Iya. jadi ya, selamat kepada para pemenang yang sudah mendapatkan souvenir dari Dinas Kesehatan Banyuasin. Semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi di Begesah Dinas Kesehatan Banyuasin, karena Begesah Dinas Kesehatan Banyuasin ini merupakan ruang untuk berbagi informasi kesehatan, Ibu, ya. Kesimpulan, ya. Ya, dari penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama, ada beberapa poin yang bisa saya ambil kesimpulannya, ya, Bu. Yang pertama, klinik UBM Puskesmas Pangkalan Balai ini merupakan salah satu wadah, gitu ya, Bu, bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi upaya berhenti merokok. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya untuk berhenti merokok di awal, bisa langsung datang ke klinik UBM. Nah, klinik UBM ini dibuka setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Tapi penjaringannya dilakukan setiap hari. Nah, selain penjaringan di puskesmas, kita juga melakukan penjaringan di masyarakat dan penjaringan di sekolah. Mungkin demikianlah episode kita pada hari ini. Merokok itu awalnya memang untuk bergaya, tapi lama-lama berbahaya. Akhirnya membuat kita tidak bernyawa. Jadi, berhentilah merokok sebelum merokok menghentikan hidupmu. Saya Ike sebagai pembawa acara dan Ibu Susi sebagai narasumber kita hari ini pamit undur diri. Salam sehat, Salam Begesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita benar-benar berpisah, marilah kita dengarkan dan saksikan penampilan band Begesah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.